rutin webinar di siang hari. Nama saya Noah Wardono sebagai moderator nanti di sini dan sebagai account manager di PT Inovasi Otomasi Teknologi, salah satu perusahaan di bawah naungan Kom. Hari ini kami akan mengadakan webinar dengan tema Logistic Efficiency with Advanced Fleet Management Technology. Nanti akan beri presentasi di sana. Oke, di dalam webinar kali ini kami memberikan beberapa kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu yang pertama, apabila bapak-bapak, ibu-ibu ada pertanyaan mengenai webinar kami, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengetik bapak ibu inginkan di menu chat yang ada di Microsoft Teams. Oke. Jadi saat ini kami belum bisa ada pertanyaan secara live ya. Nanti kemungkinan ada sesinya untuk yang live. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Selanjutnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memberikan pertanyaan, kami akan memberikan door prize OVO sebesar Rp100.000 untuk penanya. Selain itu, kami juga akan memberikan e-sertifikat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu setelah webinar ini selesai. Jadi Selamat siang Bapak Ibu, mohon maaf sepertinya Bapak Nowo terputus karena masalah koneksi. Sini saya akan cover, jadi mungkin selanjutnya kita langsung saja ke presentasi. Sekarang. Ya, silakan Pak Sylvester, boleh dilanjutkan ke presentasinya. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Mohon maaf tadi barusan ada sedikit kendala teknis di Pak Nowo. Sekarang kita akan langsung masuk saja ya Bapak Ibu ke materinya. Hari ini saya akan membicarakan bagaimana caranya untuk meningkatkan efisiensi di logistik dengan menggunakan fleet management yang advance Bapak Ibu.
Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri, Bapak Ibu. Saya Sylvester, saya pre-sales dari PT Inovasi Otomasi Teknologi. Kami sendiri berasal dari PT Komnet Group, Bapak Ibu, di mana induk perusahaan kami sendiri, PT Komnet itu didirikan tahun 1997 dan kami beberapa centang di bidang solusi ICT. Nah, solusi-solusi kami ini berkisar antara lain ada IoT, Internet of Things, yaitu kami sendiri. Selain itu kami juga memiliki portfolio di bidang communication, data center, network, security, application, dan juga artificial intelligence, Bapak Ibu. Organisasi di perusahaan kami kurang lebih seperti ini. Ya, sekilas saja ya Bapak Ibu. Nah, kami dari PT IoT ini berfokus pada bidang Internet of Things, Bapak Ibu. Internet of Things dan juga Building Management System atau biasa kita kenal dengan BMS. Nah, kami juga mengenal service value, di mana kami menawarkan value yang berfokus pada solution, kemudian fokus kepada reliable dan responsive service, dan kami juga memiliki prinsip helpful, Bapak Ibu. Oke. Untuk scope yang kami cover, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi kami mengcover mulai dari bawah sampai atas ya Bapak Ibu. Jadi dari peralatan lapangan, sensor, merambah ke connectivity, seluler, Wi-Fi, LoRa. Kemudian kami juga memiliki platform untuk komputasi. Kemudian kami juga memiliki platform untuk memproses data, yaitu big data dengan menggunakan machine learning dan juga AI. Kami bisa menawarkan end-to-end solution bagi Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kita mulai masuk ke IoT dulu nih Pak Ibu. Jadi kita akan membicarakan tentang fleet management dengan menggunakan IoT teknologi Bapak Ibu. Jadi dalam IoT teknologi ini, konsep dasarnya adalah kita menggabungkan operasional teknologi dengan IT teknologi. Nah, hal ini dapat kita capai dengan kolaborasi dari perlengkapan OT dengan perlengkapan IT yang memungkinkan kita dapat mencapai sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan tanpa kolaborasi ini. Nah, jadi IoT ini is a new thing ya Bapak Ibu yang saya rasa wajib untuk kita pelajari di era industri 4.0. Untuk mewujudkan itu tadi, seperti yang saya bilang, kita memerlukan kolaborasi untuk itu. Biasanya kita akan melakukan IoT dengan beberapa stage Bapak Ibu. Salah satunya seperti ini. Dari stage 1, kita akan akuisisi datanya, kita akan digitalisasi datanya, kemudian akan masuk ke perangkat pengubah data menjadi sinyal elektronik di stage 2, kemudian akan diproses di stage 3 melalui server, kemudian apabila data tersebut butuh dilakukan proses yang lebih lanjut, kita dapat masukkan ke data center untuk memproses menggunakan machine learning dan AI. Selain itu kita juga dapat menggunakan data center untuk menyimpan data historical dari sistem kita. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke intinya hari ini Bapak Ibu. Jadi kita akan membicarakan fleet solution dengan menggunakan IoT. Nah, supaya fleet solution ini jadi fleet solution yang lebih advance Bapak Ibu dibandingkan dengan fleet solution yang biasanya. Untuk solution dari kami membantu berbagai macam field of business mulai dari private sector ke government. Nah, scope-scope yang kami accommodate saat ini untuk fleet solution ada bagaimana caranya kita mengacquire location data menggunakan various IoT sensor yang berbeda-beda, dan manajemen field worker. Nah, dalam kasus ini field worker-nya juga driver dari perusahaan Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian kami bergerak melalui atau berdasarkan masalah-masalah yang selama ini terjadi. Jadi di lapangan kami melihat bahwa kendala yang sering kali terjadi untuk fleet solution ini antara lain kita kesulitan untuk mengkontrol driving behavior dari driver. Kemudian kita juga kesulitan untuk menghubungi driver. Nah, jadi dengan adanya platform ini kita dapat berkomunikasi dengan driver secara lebih
mudah Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga memiliki platform data integration. Jadi di dalam prosesnya itu kita mengintegrasikan data yang ada dalam platform ke sistemnya Bapak Ibu. Nah, itu juga sangat dimungkinkan dengan adanya API yang kami miliki. Nah, kemudian masalah lain yang sering kami miliki itu adalah mengontrol arrival time. Nah, jadi kalau misalkan dalam bisnis delivery atau courier, time arrival ini menjadi sebuah parameter yang sangat penting di dalam poin bisnis tersebut ya Bapak. Jadi dengan adanya platform ini kita akan sangat dimudahkan untuk memonitoring dan memanage arrival time. Kemudian untuk vehicle-nya, apa saja yang bisa kita lakukan monitoring itu ada mulai dari vehicle yang mobile yang bergerak sampai ke people tracking juga bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi mulai dari alat berat, vehicle yang berada di darat seperti truk, bus, mobil, motor, sepeda, sampai kendaraan lain yang beroperasi di lautan seperti kapal Bapak Ibu. Nah, tujuan kami dengan adanya solusi ini itu Bapak Ibu, dengan webinar ini kami berharap kami dapat memberikan ilmu baru, pengetahuan baru bagi Bapak Ibu mengenai Fleet Management Solution ini, sekaligus membuka wawasan Bapak Ibu bahwa ternyata fleet management itu udah se-advance ini Bapak Ibu. Kita bisa lakukan berbagai macam hal hanya dengan memanfaatkan IoT platform dan sensor-sensor Bapak Ibu. Oke, dari sini kita akan mulai masuk ke dalam detail-detail solusinya nih Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Salah satunya yang bisa kita buat itu adalah real time tracking. Jadi untuk real time tracking saya rasa standar ya Bapak Ibu. Kita bisa melakukan tracking terhadap location, speed, dan direction dari vehicle yang diberikan fleet management. Kemudian selain itu, data-data tersebut dapat kita simpan dalam trip history. Jadi kalau misalkan terjadi pick up di titik mana aja, kemudian sudah melewati titik mana aja, itu kita bisa track and trace dari trip history. Nah, kemudian kita juga punya geofencing. Geofencing ini artinya kita melakukan fencing secara digital melalui platform ini untuk membatasi area gerak kendaraan dari Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kendaraan Bapak Ibu melewati area yang sudah ditentukan dalam geofencing, maka kita dapat melakukan sesuatu terhadap kemudian kita juga memiliki delivery tracking. Jadi selain dari kendaraannya sendiri, kita juga bisa expand tracking kita ke item-item yang di delivery. Kita dapat mendisplay lokasi kurirnya, lokasi kliennya, dan itu bisa jadi beneficial untuk bisnis Bapak Ibu mungkin ke depannya. Kemudian ada juga speed alert Bapak Ibu untuk monitoring kecepatan dari si driver ini. Kemudian bila kita terapkan dan ternyata driver tersebut melalui batas kecepatan yang diperbolehkan, maka Bapak Ibu dapat mendapatkan notifikasi seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya solusi untuk melakukan tracking di remote area Bapak Ibu. Nah, biasanya untuk remote area ini kita lakukan tracking untuk area yang tidak tercover public network Bapak Ibu. Biasanya kita akan lakukan itu dengan menggunakan satellite atau LTE network. Kemudian bila dapat memungkinkan juga kita dapat menggunakan mobile network seperti LTE, 3G juga di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk tracking di remote area kami juga bisa memprovide network khusus LTE untuk mengcover perangkat Bapak Ibu. Oke. Jadi dengan adanya sistem monitoring yang kami miliki ini, kita dapat melakukan kontrol sampai ke detail-detail kecil yang kita butuhkan Bapak Ibu, sampai ke sisi drivernya sendiri terutama. Di mana kita dapat mendeteksi karakter driver yang mulai dari speeding atau excessive idling atau berhenti terlalu lama, kemudian idle mesin, kemudian harsh driving atau menyetir dengan kasar. Kita dapat monitor semuanya di sini. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu, kita juga dapat lebih jauh menanamkan
device atau perangkat kepada vehicle Bapak Ibu. Salah satunya itu axle load sensor. Axle load sensor ini kita pergunakan untuk mendeteksi atau mengukur payload atau beban yang diangkut oleh kendaraan. Jadi ini biasanya kepakai untuk kendaraan-kendaraan angkutan, biasanya mengangkut bahan-bahan mungkin tambang atau perkebunan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita juga punya solusi lain untuk mengukur fuel level sensor. Dengan fuel level sensor ini kita dapat mengukur jumlah bahan bakar yang tersedia, kemudian melakukan analisa. Dan yang paling penting biasanya begini Bapak Ibu, ini kita dapat mencegah pencurian bahan bakar yang biasanya terjadi di jalan. Seperti itu. Kemudian lebih jauh lagi kita dapat melakukan output Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tadi kita melakukan penarikan data, sekarang kita bisa melakukan kontrol juga ke kendaraan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan contohnya yang tadi geofencing nih, kendaraannya tiba-tiba melewati area yang sudah kita tentukan. Nah, kita dapat memutus ignition dari kendaraan tersebut. Dengan kata lain, kalau drivernya berhenti, dia mau start mesin lagi, dia udah nggak bisa lagi tuh Bapak Ibu. Itu juga bisa. Kemudian kita juga bisa melakukan driver identification. Jadi biasanya kita dapat mengidentify siapa driver yang pada saat itu bertugas. Jadi sebelumnya kita assign drivernya siapa, kemudian ketika drivernya bertugas, kita identifikasi bisa dari RFID atau bisa juga dari face recognition. Kemudian kita juga bisa melakukan scheduling maintenance untuk vehicle-nya, kemudian juga ada monthly report dari kegiatan maintenance dari kendaraan tersebut. Kita juga dapat mengetahui parameter temperatur dan humidity dari kendaraan tersebut. Kemudian ada juga engine hour nih Bapak Ibu. Biasanya ini terkait dengan maintenance juga atau billing sih biasanya Bapak Ibu. Dari situ itu semua kita bisa lakukan scheduling dari semua kegiatan tersebut kita masukkan ke dalam sebuah rundown. Nah, rundown ini kita juga bisa dengan mudah mengenerate rundown ini menjadi schedule yang sudah terjadi dan kita generate sebagai report dengan seamless. Kemudian terlepas dari itu kita juga dapat melakukan planning atau KPI analysis ke driver-drivernya yang Bapak Ibu miliki. Jadi sebagai contoh kita bisa lihat di sini yang sebelah atas ini adalah nama-nama drivernya diikuti dengan parameter-parameter dari kinerja driver tersebut. Sebagai contoh, misalkan Pak Ahmad yang di atas ini, kita bisa melihat Pak Ahmad ini oh dia ini seberapa tepat waktu dalam melakukan delivery. Kemudian dia sudah komplit berapa perjalanan hari ini. Kemudian Pak Ahmad sudah jalan kemana saja dan berapa tas yang sudah diselesaikan hari itu kita bisa lihat in depth. Kemudian selain KPI untuk performance dari driver, kita juga dapat mendeteksi, melakukan analytics terhadap safety driving dari drivernya. Jadi kalau misalkan ini kita punya device juga Bapak Ibu untuk mengetahui semua parameter dari mulai kecepatan, seberapa sering terjadinya braking segala macam, kemudian instant acceleration, misalkan banting setir kiri, banting setir kanan, itu kita bisa detect. Dari situ kita akan masukkan ke platform, dan dari platform ini kita dapat melakukan evaluasi driver berdasarkan data tersebut. Kemudian kita dapat mengenerate star ranking dari driver tersebut. Kalau ini sih udah diterapkan Bapak Ibu, tapi di luar negeri ya, ini diterapkan pada saat itu untuk melakukan pricing. Jadi ini yang menerapin sebuah perusahaan asuransi menetapkan pricing ke driver mereka berdasarkan kepada star ranking dari drivernya. Jadi kalau misalkan drivernya cara mengemudinya unsafe, maka harga asuransinya bisa lebih mahal preminya. Gitu. Kemudian kita juga dapat melakukan alert Bapak Ibu. Jadi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin terjadi crash, kecelakaan, kemudian keluar dari area geofencing. Nah, itu kita dapat melakukan push notification ke dalam perangkat Bapak Ibu atau juga ke dalam dashboard dan ke dalam platform.
Kemudian untuk fitur safety-nya kita juga bisa mengimplementasikan alarm on board ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan drivernya Bapak Ibu melakukan unsafe action atau berada dalam unsafe condition, kita juga bisa melakukan alert di situ. Kemudian ada juga SOS button Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan driver Bapak Ibu mengalami kendala di sebuah tempat gitu misalkan, tinggal pencet saja tombol SOS button ini, maka Bapak Ibu akan menerima notifikasi dari driver Bapak Ibu untuk melakukan assign terhadap pertolongan kepada driver Bapak Ibu. Nah, kemudian menyangkut safety feature juga Bapak Ibu, kita juga dapat mengimplementasi DSM namanya Bapak Ibu. Ini driver status monitoring yang berupa kamera dengan artificial intelligence, di mana kita dapat mendeteksi potensi-potensi unsafe condition yang disebabkan oleh driver itu sendiri. Jadi sebagai contoh, di dalam foto ini kita dapat mendeteksi aktivitas merokok dari driver, kemudian atau main HP kita juga bisa tahu sambil menelpon, atau drivernya kelelahan. Kita bisa monitoring semuanya dari perangkat DSM ini. Kemudian kita juga memiliki perangkat kamera dengan digital video recorder on board ya Bapak Ibu. Jadi dengan adanya sistem ini kita dapat mengcover 360 derajat dari kendaraan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu untuk parameter-parameter yang bisa kita dapatkan. Kemudian apabila Bapak Ibu butuh integrasi nih, misalkan Bapak Ibu juga memiliki platform ERP sendiri atau CRM sendiri, atau di dalam perusahaannya sudah ada aplikasi yang berjalan, itu kita dapat melakukan integrasi karena kami saat ini mendukung REST API, sehingga kita dapat melakukan penjembatanan dari data yang kami miliki, dashboard yang kami miliki ke dalam sistemnya Bapak Ibu dengan mudah dan seamless. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari platform yang kami miliki ini kita dapat menyimpulkan beberapa benefit yang hanya bisa kita capai dengan adanya sistem seperti ini Bapak Ibu. Antara lain, yang pertama dan pasti kita dapat melakukan tracking terhadap location-nya vehicle Bapak Ibu secara real time. Kemudian kita dapat meminimalisir posibilitas untuk terjadinya fraud di lapangan Bapak Ibu. Kemudian kita dapat meminimalisir resiko asiden atau hal-hal lain yang tidak kita inginkan Bapak Ibu. Kemudian data dari perjalanan ini will be easy to find Bapak Ibu. Jadi akan dapat kita rekam, kita simpan, dan suatu saat Bapak Ibu memerlukan data tersebut akan selalu available, dan biasanya data ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan data ini sebagai acuan untuk pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi bisnis Bapak Ibu tentunya. Nah, kemudian untuk fleet management yang lain, kita juga mempunyai solusi fleet management pada khususnya kontainer. Dalam hal ini adalah pengaturan shipment ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan untuk memanage sebuah kontainer dalam pengiriman, kita dapat melakukan penarikan data, kita dapat melakukan recognition terhadap beberapa data ini. Salah satunya ada license plate recognition menggunakan OCR. Ini yang biasa ada di gerbang parkir juga Bapak Ibu. Ini kita bisa install kamera untuk recognize ini juga. Kemudian kita juga bisa recognize kontainer number-nya. Nah, biasanya kontainer itu punya nomor internasional, dan di sini kita bisa recognize dan cocokkan ke database. Kemudian ada juga GPS dan kemudian integrasi API-nya dari situ. Nah, ini contoh dari ACCR ini Automatic Container Code Recognition System yang kita miliki saat ini, di mana kita akan menginstal kamera pada bagian atas, kiri, kanan, dan depan belakang dari kontainer. Dengan adanya platform ini kita dapat mengekstrak data dari tulisan-tulisan yang ada di kontainer tersebut, seperti yang ada di layar kita sekarang. Di sebelah kanan itu ada foto dari kontainernya ya Bapak Ibu. Kemudian kita proses menggunakan kamera dan software menjadi data yang bisa diinput di sebelah kiri bawah Bapak Ibu. Solution example-nya seperti ini, dari video, kemudian masuk ke server, kemudian dari server ini kita akan proses menjadi metadata, dan metadata ini akan kita
masukkan ke sistem yang sudah berjalan di Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk installation-nya kurang lebih seperti ini, kita bisa mengcover sisi dari kontainer, depan, belakang, dan juga atas. Jadi full 360 derajat Bapak Ibu. Ya, tinggal dipasang seperti ini. Kemudian untuk biasanya dari data-data ini kita akan proses, kita dapat melakukan analytics, akan kita gabungkan dengan, dalam kasus ini contohnya kita gabungkan dengan data GPS, itu akan menjadi data yang lebih lengkap Bapak Ibu. Jadi dalam satu data kita dapat menggabungkan data GPS, data location, data ID kendaraan, data ID kontainer, dan data dari pengiriman ke dalam platform Bapak Ibu. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Untuk Corporation sendiri, kami saat ini sudah bekerja sama dengan berbagai brand besar lainnya Bapak Ibu untuk menyediakan solusi yang lebih komplit, lebih lengkap bagi Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu membutuhkan solusi yang lebih specialized, nah itu bisa konsultasikan dengan kami. Misalkan butuhnya sensor KWH untuk chiller di mobil box itu misalnya Bapak Ibu, kita juga udah punya itu. Jadi salah satu yang bisa provide untuk kami saat ini adalah Sokomek, karena Sokomek merupakan partner kami untuk Power Solution. Jadi dari situ kita dapat melakukan assignment terhadap proyek-proyek yang membutuhkan device-device yang lebih extend lagi Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk presentasi dari saya mengenai materi fleet management pada hari ini kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, sekali lagi tolong disampaikan di kolom komentar, Bapak Ibu akan kita jawab apabila waktunya memungkinkan. Sekian. Selanjutnya saya akan persilakan Pak Nowo sebagai moderator acara ini untuk melanjutkan. Silakan Pak Nowo. Oke, terima kasih Pak Silvester atas presentasinya. Oke, Bapak Ibu, saya mohon maaf tadi ada kendala di internet saya. Jadi saya akan ulang lagi ya, dalam webinar kali ini kami memberi kesempatan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yaitu yang pertama, apabila dalam presentasi ini Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai presentasi kami, bisa langsung ketik di pertanyaan Bapak Ibu di chat, di menu chat yang ada di Microsoft Teams. Dan kami juga memberikan door prize bagi pertanyaan terbaik untuk 3 peserta sebesar OVO 100.000. Dan juga kami juga memberikan e-sertifikat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti webinar kali ini. Ya, harapan kami bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengikuti webinar dari awal hingga akhir nanti. Seperti itu. Jangan lupa yang belum registrasi silahkan registrasi guna untuk database di e-sertifikat kami. Kami juga nanti memberikan consultation week di minggu depan di tanggal 7 sampai tanggal 11 kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya atau berkonsultasi mengenai solusi-solusi dari fleet management ini atau solusi yang lainnya seperti untuk building management system, IoT, ataupun yang lainnya. Mungkin nanti kita diskusikan bisa di consultation week ini. Oke, untuk selanjutnya presentasi demo ini akan diberikan oleh Bapak Michael Juan. Silakan Pak Michael Juan. Baik, terima kasih Pak Nowo, Pak Silvester. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Michael Juan dari PT Inovasi Otomasi Teknologi. Saya sebagai IoT developer di perusahaan ini. Tadi sudah dijelaskan cukup lengkap sih ya oleh Pak Silvester. Saya coba sekarang akan demokan sedikit dashboard realnya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Baik, jadi tampilan utama dari dashboard
fleet management ini adalah seperti ini. Jadi tampilan pertamanya langsung ditampilkan dengan map. Lalu di sebelah kiri sini kita bisa melihat objek. Objek ini adalah kendaraan atau orang yang kita track. Jadi kalau seandainya kita men-track kendaraan, kita bisa pakai GPS tracker, sedangkan bila kita men-track orang, itu kita pakai aplikasi. Contohnya di sini ada 2 kendaraan yang sudah kita track. Bila kita klik lebih detail kendaraan tersebut, maka di bawah sini akan muncul widget-widget yang ada di GPS tracker tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat plat nomor kendaraannya, drivernya, dan kita bisa juga assign driver. Jadi seandainya kendaraan A akan di-assign ke driver A, maka si driver A ini akan dapat semua informasi serta tugas yang kita assign dari platform ini. Lalu sini ada location, ini adalah data-data GPS-nya. Sini kita bisa melihat signal level, status ini apakah mobilnya sedang berhenti atau sedang berjalan. Kita juga bisa alamatnya, serta latitude dan longitude-nya. Lalu di GPS tracker ini juga kebetulan support untuk mengambil data melalui ODB. Jadi sini kita bisa melihat fuel levelnya. Fuel level ini kita ambil datanya dari ODB. Tapi bisa juga kita tambahkan seandainya si mobil tersebut atau kendaraan tersebut tidak mendukung fuel level melalui ODB, kita bisa tambah sensor sendiri, sensor terpisah untuk fuel levelnya dan disambungkan dengan GPS tracker kita. Lalu sini ada power supply, jadi GPS tracker yang digunakan memiliki built-in battery. Sini kita bisa melihat baterai levelnya. Lalu kita juga bisa melihat voltase dari aki mobilnya. Jadi seandainya aki mobilnya juga di bawah 12 volt, seandainya sudah mau habis, itu juga kita bisa setting alert. Lalu di sini juga ada data odometer, engine hour, sama seperti fuel level tadi, kita ambil data-data ini melalui ODB. Lalu ada input, seperti yang tadi dijelaskan Pak Sylvester, input ini bisa kita sambungkan dengan sensor tambahan atau device yang sudah ada di mobil tersebut. Contohnya di sini input kita sambungkan dengan ignition, maka kita bisa tahu ignition mobil ini sedang mati atau sedang menyala. Lalu selain di input juga ada output, jadi di GPS tracker kita juga bisa ditambahkan output. Output ini bisa berupa buzzer atau alert, jadi seandainya drivernya mengendarai mobil dengan kecepatan melebihi batas, kita bisa setting, makanya buzzernya akan menyala. Seperti itu juga bisa. Atau mungkin si driver kita mendeteksi driver ini tidak fokus atau mengantuk, kita juga bisa nyalakan buzzernya otomatis. Lalu bila kita ingin melihat historinya dari kendaraan ini, kita juga bisa melihat di menu ini, tracks. Kita bisa melihat contoh, kita lihat kemarin, maka pada saat kita klik show tracks, dia akan menampilkan semua histori perjalanan dalam 1 hari. Bila kita klik, seandainya yang pertama ini, seperti itu, maka akan ada muncul track di mapnya yang menunjukkan kendaraan ini bergerak dari mana ke mana. Bisa kita lihat di sini ada tanda panahnya. Kita bisa juga ganti warnanya bila seandainya kurang terlihat seperti itu. Sini kita bisa melihat juga perjalanannya sejauh 24 km dengan jarak tempuh dengan waktu tempuh 34 menit. Seperti itu. Dan historical ini bisa kita lihat dalam jangka waktu 90 hari range-nya. Seandainya kita mau melihat yang sudah lampau, itu kita bisa melihat dari tanggal 1 November sampai Desember akhir. Kurang lebih seperti itu. Lalu sini juga ada menu lain yaitu report. Report ini juga kita bisa generate sendiri atau generate secara otomatis setiap akhir bulan. Lalu report ini juga bisa dikirimkan melalui email ke driver yang sudah di-assign. Jadi contohnya di sini ada fuel report. Kalau kita klik, maka akan tampil laporan seperti ini. Sini saya buatkan contoh report dari tanggal 1 November sampai 7 November. Kita bisa melihat pergerakan dari fuel consumption-nya.
Ini adalah rincian berdasarkan tanggalnya. Lalu di bagian atasnya juga kita bisa melihat isi dan kuras. Maka maksudnya adalah kita bisa melihat pada tanggal berapa ada perubahan signifikan di ketinggian bensin yang ada di tangki. Jadi seandainya dalam contoh ini adalah mengisi pada tanggal 4 November jam 3. Di sini juga terlihat berapa volumenya yang bertambah atau yang berkurang, serta di mana terjadinya penambahan atau pengurangan fuel di tangki. Lalu di sini juga ada trip report. Mirip seperti tadi, tapi kalau tadi reportnya itu digambarkan melalui map, kita bisa melihat pergerakannya. Ini berubah, yang report ini berupa table, jadi kita bisa melihat di sini. Sama kita juga bisa pilih viewpoint-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, maka semua akan terrecord di tabel ini. Lalu ada maintenance, di sini ada contohnya service work. Jadi bila seandainya driver sudah desain dengan suatu kendaraan, dan bila kita menambahkan pekerjaan atau service work di sini, maka driver tersebut akan menerima notifikasi melalui email atau SMS bahwa mobil ini sebenarnya butuh servis pada tanggal berapa, biayanya berapa, itu kita bisa tulis. Lalu bila seandainya driver sudah menyelesaikan pekerjaannya, maka dia dapat mengisi sebuah form yang menandakan iya benar saya sudah mengerjakan tas ini. Lalu status dari tas itu akan berubah menjadi komplit. Kurang lebih seperti itu. Ya, tadi sudah dijelaskan cukup lengkap oleh Pak Sylvester. Bila Bapak Ibu merasa penjelasan saya kurang jelas, Bapak Ibu bisa coba tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya coba bantu jawab. Terus sekarang saya kembalikan lagi ke Pak Nowo. Terima kasih Pak Nowo. Oke, terima kasih Pak Michael Juan dan Pak Sylvester. Gimana Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, menarik ya untuk tema kali ini ya, fleet management ini ya. Ya, jadi memang banyak kendala-kendala yang dialami dari beberapa perusahaan khususnya untuk masalah ekspedisi dan logistik ya, seperti itu. Jadi kita berikan solusi ini, mudah-mudahan nanti bisa memberikan yang terbaik di manajemen Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Oke. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, ini silahkan ayo Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang mau bertanya bisa isi di kolom chat untuk pertanyaannya, seperti itu. Dan nanti jangan khawatir kalau memang nanti waktunya ini kan terbatas, kalaupun tidak bisa terjawab kami akan menghubungi Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya, nanti kita bisa tanya jawab secara langsung atau melalui consultation week di minggu depan. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu bisa daftar dulu untuk registrasi, nanti kami hubungin, ya, nanti kita akan diskus secara langsung dan kita akan berikan solusi-solusinya, seperti itu. Oke, langsung aja pertanyaan yang pertama, sebentar saya cek dulu. Dari Bapak Jeffrey Hoa, maaf kalau saya salah menyebut nama. Selamat sore Pak, saya pengen bertanya, IoT kan based on no GPS kan ya. Apakah ada delay dalam penerimaan data? Jika ada, kurang lebihnya berapa lama delaynya ya? Oke, mungkin bisa dibantu jawabannya. Ini dari Pak Jeffrey Juaf. Bapak Sylvester silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Jeffrey pertanyaannya Pak. Jadi pertanyaannya IoT kan based no GPS. Based no GPS ini maksudnya sensor kita, device yang kita miliki saat ini sudah ada sensor GPS-nya Pak. Jadi untuk connectivity kita menggunakan jaringan lain selain jaringan GPS. Nah, untuk delay penerimaan data itu sangat bergantung kepada sinyal yang dimiliki dari si device saat itu. Nah, sebagai contoh, bisa kita lihat dari gambar ini, kita memiliki device-device yang kompatibel dengan beberapa jenis network, antara lain ada yang menggunakan mobile network biasa, GSM, LTE, 3G, dan 4G. Ada juga device yang menggunakan
satellite communication, yaitu yang kita pakai saat ini itu adalah Iridium. Kemudian jika ditanya apakah ada delay dalam penggunaan data, dalam penerimaan data, apabila sinyalnya sedikit buruk akan ada delay Bapak Ibu, tapi itu tidak akan jadi masalah karena data tersebut akan disimpan ke dalam memory device onboard. Pada saatnya data tersebut bisa diteruskan, data tersebut akan diteruskan. Kurang lebih seperti itu Pak. Semoga menjawab pertanyaan. Mungkin pertanyaan berikutnya Pak Nowo. Oke, terima kasih Pak Syafter atas jawabannya. Mungkin bisa menjawab ya Pak Jeffrey. Apabila nanti mungkin belum maksudnya belum puas dengan jawaban dari Pak Sylvester, bisa chat kembali Pak atau WA saya, nanti kita bisa discuss secara langsung, lebih enak misalnya seperti itu. Karena ini keterbatasan waktu juga gitu. Oke, selanjutnya dari Pak Ari Setiawan. Izin bertanya. Ya, dengan Pak Ari nih ya dari PT Imaza Sabda Perkasa. Untuk jaminan keutuhan data dan keamanan data dari sensor atau device ke sistem database, cara menjamin datanya tidak hilang atau kurang seperti apa proteksinya? Oke, baik Pak silakan. Saya bantu jawab Pak Nowo. Untuk jaminan keutuhan data dan keamanan dari sensor atau device ke sistem database. Pertama saya akan bahas database kita dulu nih Bapak Ibu. Jadi, kami memiliki data center yang online di cloud Bapak Ibu yang menyala secara redundant ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan satu server mati, satu server akan ada untuk backup data tersebut. Kalau misalkan datanya sudah dikirim ke server. Dan kita juga punya genset yang selalu siap untuk backup power dari database kami tersebut. Nah, itu untuk dari sistem database. Kemudian untuk jaminan keutuhan data dari sensor atau device-nya sendiri dalam perjalanannya seperti apa, kita memiliki koneksi yang redundant pertama Bapak Ibu. Jadi untuk yang bisa Bapak Ibu lihat di gambar ini ada yang pakai tipe satelit, ada yang pakai tipe GSM network juga, 4G LTE dan 3G. Keduanya ini bisa digabungkan Bapak Ibu. Jadi kami juga memiliki device yang bisa switching redundant dari network satelit dan network GSM, LTE dan 3G gitu. Selain itu kita juga memiliki memory onboard yang kita pasangkan yang sudah ada pada device ini berupa SD card. Dan di mana di dalam memori tersebut kita akan simpan semua data historis dari data-data yang sudah di acquire oleh device tersebut. Nah, kemudian untuk mungkin pertanyaan ini juga menyangkut tentang transport data ya Bapak Ibu. Jadi kalau ngomongin transport data dari device ke dalam cloud-nya, di dalam protokol kami tentu juga ada yang namanya QoS Bapak Ibu. Jadi quality of service. Jadi kalau misalkan data ini tidak diterima di server, maka akan ada gap antara data pertama dengan data kedua, dan itu akan otomatis di recognize oleh server karena secara protokol kita memiliki metode untuk QoS istilahnya Bapak Ibu. Jadi kalau data pertama masuk, data kedua nggak ada, tiba-tiba udah data ketiga nih. Tiba-tiba data keduanya kan nggak ditemukan. Jadi si server ini juga bisa tahu bahwa ada data yang lost dalam situ, dan ketika networknya memungkinkan, itu bisa dikirim kembali, kemudian atau juga bisa didapatkan secara offline melalui device-nya langsung, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya, proteksinya seperti itu. Untuk next question, Pak Nowo. Ya, terima kasih Pak Sylvester atas jawaban pertanyaan dari Pak Ari. Mungkin Pak Ari dari jawaban Sylvester bisa menjawab ya. Walaupun nanti belum masih ada yang bertanya, boleh
WA saya atau nanti kita chat, nanti saya hubungin Bapak untuk kita discuss. Ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa WA ke saya Pak, ada nomornya di 0812 11 688 363. Itu nanti bisa discuss ulang ataupun dengan consultation week lebih enak sih, kita lebih konsultasinya hanya private seperti itu kalau consultation week itu. Oke. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu boleh bertanya mengenai demo kita juga tadi ya yang disampaikan oleh Pak Michael Juan ya, karena itu juga salah satu proyek kami juga yang sudah berjalan, dan nanti kalau Bapak ingin bertanya silahkan. Gitu. Oke, selanjutnya dari Pak Jeffrey Hoa lagi. Oke, terima kasih Pak Jeffrey pertanyaannya. Saya juga ingin bertanya, apakah ada ruang lingkup yang dapat dicakup dalam jarak IoT? Inikah contoh keluar dari Jakarta untuk area Sumatera atau Kalimantan? Oke, Pak Silverster, silahkan Pak dijawab pertanyaan Pak Jeffrey Hoa. Ya, oke, terima kasih. Oke, Pak Jeffrey, selama kita memiliki connectivity dan sinyal GPS di tempat tersebut, kita dapat melakukan monitoring, Mbak. Jadi misalkan tempat tersebut di luar Jakarta, itu di Sumatera atau di Kalimantan, selama ada connectivity, kita bisa lakukan monitoring dan fleet management di situ. Nah, namun ada beberapa area yang biasanya tidak terjangkau oleh jaringan publik, Bapak Ibu. Seperti di tambang, di perkebunan yang nggak ada sinyal. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami juga menyediakan solusi, di mana kami memiliki solusi instalasi jaringan private, Bapak Ibu, untuk memprovide jaringan 4G di site yang tidak tercakup oleh public network, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi di mana ada satelit network, di situ bisa kita tracking menggunakan GPS, kemudian di mana ada data network, kita bisa kirimkan sinyalnya seperti itu, Bapak Ibu. Dan untuk satelit network ini justru di mana-mana itu ada ya Bapak Ibu, karena satelit network itu tidak bekerja menggunakan BTS, tapi dia langsung dari satelit. Justru kalau daerahnya lebih open atau terbuka, maka satelit network itu lebih kencang, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan berikutnya. Silakan pertanyaan berikutnya, Pak Noah. Oke, terima kasih Pak Silvers atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa membantu ya Pak Jeffrey. Oke. Selanjutnya dari Bapak Billy Manurung. Selamat sore Pak. Saya ingin bertanya, untuk fitur SOS, apakah SOS tersebut berupa hardware atau API atau SDK atau kedua-duanya? Terima kasih. Silahkan Pak Silvester untuk bisa dijawab. Oke. Untuk fitur SOS ini merupakan kombinasi dari kedua-duanya, Pak. Jadi ini bisa dibilang sistemnya itu terdiri dari hardware yang berupa tombol fisik yang ada di kendaraan yang akan kita pasang. Kemudian ada juga API dan SDK. API sih Pak, API yang bisa kita kirimkan ke dashboard Bapak Ibu juga bisa. Kemudian kalau mau lebih cepat, kita juga bisa langsung kirimkan notifikasi ke Telegram dan Line, jadi supaya respon untuk si driver ini bisa lebih cepat juga Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Next, Pak Noah. Oke, terima kasih Pak Silvester atas jawabannya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu ya Pak Billy Manurung. Kalaupun belum jelas ataupun masih ada yang diinginkan, silahkan bisa ketik di kolom chat ataupun kontak saya ada di atas tadi untuk kontak saya, ataupun kita adakan untuk konsultasi with Bapak bisa daftar, nanti kita bisa discuss secara private. Gitu. Selanjutnya dari Bapak Jones. Saya Pak John, dari PT Primakom nih, Primakom Interbuana. Oke. Untuk fleet management IoT, saya ulang lagi ya Pak, maaf. Untuk fleet management IoT ini, perangkat GPS tracker apa saja yang bisa dikoneksi ya, mungkin dikonek ya. Oke. Untuk perangkat GPS tracker, Ruptela dan
attract, apakah bisa? Apakah bisa menggunakan dengan GPS tracker via satelit, yaitu dengan SIM card satelit, Iridium, Inmarsat, dan Thuraya? Waduh, pertanyaannya bagus nih. Silakan Pak Sylvester dijawab. Ya Pak, untuk saat ini kita tuh sedang menggunakan device tracker dari prinsipal kami yang saat ini ada di Europe. Itu kami menggunakan satelit dengan jenis satelit Iridium, Pak. Tapi kalau misalkan trackernya bisa secara API mengirimkan datanya melalui internet, selama itu bisa open API-nya dan bisa masuk ke cloud server kami, semua data dari situ bisa kita bikinkan monitoringnya Pak, bisa kita bikinkan dari dashboard, dari reporting, scheduling, segala macam. Itu bisa Pak. Kurang lebih seperti itu Pak Nowo. Apakah ada pertanyaan berikutnya Pak? Oke, terima kasih Pak Sylvester atas jawabannya. Mungkin bisa menjawab ya Pak Jones ya. Nanti bisa discuss ulang kalaupun belum terpuaskan dari jawaban Pak Sylvester, kita bisa private nanti di consultation week ataupun nanti WA saya atau nanti saya akan hubungin. Selanjutnya dari Bapak Rensa Aryan Iksan ya. Selamat sore. Saya ingin bertanya, kalau posisi mobil atau driver lagi tidak ada sinyal, apakah masih bisa mengirimkan sinyal ke kantor? Terima kasih. Oke. Silakan Pak Silver. Oke Pak. Kalau posisi si mobil atau driver lagi tidak ada sinyal, nah ini sering terjadi Pak sebenarnya. Tapi terjadinya di mana? Terjadinya di parkiran basement Pak biasanya. Jadi kalau misalkan masuk basement biasanya nggak ada sinyal. Dan kalau terjadi kondisi seperti itu, kita akan store datanya di dalam internal memorinya di SD card Bapak Ibu, dan setelah mobilnya keluar dari basement itu semua datanya akan dikirimkan kembali ke server secara lengkap. Jadi nggak usah takut nggak ada sinyal, kecuali ya kalau misalkan mobilnya tenggelam apa gimana gitu, mungkin itu masalah ya Pak ya. Oke, seperti itu Pak Nomo. Ya, oke, terima kasih. Ya, gitu. Oke, mungkin bisa menjawab ya Pak Rensa ya. Oke, nanti kalau belum terpuaskan bisa diskus kembali dengan saya ataupun dengan waktu consultation week seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi dari Bapak Billy. Wah, Pak Billy nih, makasih Pak Billy. Tanya lagi nih. Saya ingin bertanya lagi Pak, untuk pricing apakah bisa API ataupun SDI tanpa hardware Pak? Terima kasih. Ya, oke Pak. Untuk API saja kita bisa sih Pak. Jadi kita hanya provide cloud servernya beserta dengan API yang dibutuhkan. Untuk pricing tentu saja akan berbeda ya nanti Pak. Untuk pricing ini saya sarankan Bapak untuk mengikuti consultation week kami di minggu depan. Nanti kita akan memberikan nomor telepon Pak Nowo untuk Pak Billy kontak ya Pak. Oke, terima kasih Pak Silv atas jawaban pertanyaan dari Pak Billy. Mudah-mudahan bisa membantu ya Pak Billy. Mudah-mudahan nanti kalau yang lebih private lagi Pak, silahkan Pak, nanti di konsultasi Bapak bisa daftar
atau bisa WA kami, nanti kita akan diskusi gitu. Oke, silakan Bapak-bapak, Ibu yang mau ada pertanyaan kembali gitu. Atau pertanyaan tentang demo gitu. Selamat sore Pak Nungu, saya Jones dari Primakom Pak. Mau bertanya Pak. Boleh langsung nggak Pak? Tanpa chat. Oh. Pak, maaf Pak, gini Pak, ini karena waktu Chat, ya? dan ini by chat dulu ya Pak. Nanti kami hubungin Bapak. Bapak ini aja nanti WA saya, nanti saya hubungin Bapak. Oke, saya mohon maaf ya Pak, lagi Pak John ya. Oke, silakan. Oke, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau memberikan pertanyaan. Sekali lagi mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Untuk saat ini kami hanya memberikan pertanyaan melalui chat ya. Apabila mau untuk lebih private, silahkan nanti hubungin saya atau mengisi atau nanti ikut dari konsultasi week di minggu depan. Nanti waktunya Bapak-bapak Ibu bisa Bapak Ibu atur sendiri kapan, nanti kita coba akan diskusikan seperti itu. Oke, kami tunggu beberapa menit lagi kalau masih ada yang bertanya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini juga sudah lumayan banyak nih pertanyaan nih. Terima kasih atas partisipasinya yang bertanya. Oke, kalau tidak ada mungkin dari pertanyaan kita tutup ya. Saya terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang memberikan pertanyaan melalui chat yang dikirim. Oke. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dari pertanyaan kami tadi belum menjawab ataupun belum merespon ataupun kurang berkenan di Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kami memberikan waktu ataupun kesempatan untuk bertanya melalui WA atau chat WA saya ataupun di konsultation week. Itu. Oke, dari webinar sore ini kami mengambil kesimpulan bahwa penerapan solusi pada teknologi fleet management system yang baik dapat meningkatkan produktivitas dari setiap pengendara dan armada, baik dari safety dari pengendara dan efisiensi dari penggunaan armada, sehingga dapat meningkatkan profit dan efektivitas dari perusahaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oke. Fleet management sistemnya dari kami ini sangat fleksibel karena dapat berintegrasi dengan software ataupun platform yang sudah ada ataupun existing di perusahaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Oke. Jadi kami tetap memberikan kesempatan ke Bapak-bapak dan Ibu-ibu apabila di perusahaannya sedang membutuhkan seperti fleet management solusi dari IoT ataupun AI ataupun monitoring system, management system, dan otomasi, kami siap membantu. Silahkan bisa hubungin saya atau kontak melalui consultation week seperti itu. Jadi saya jelaskan dulu untuk consultation week itu nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu mengisi form yang akan dikirimkan oleh tim kami dari Bu Pamela dari marketing. Jadi nanti Bapak-bapak dan Ibu bisa mengisi kapan dan materinya apa, nanti kita akan hubungin dan kita adakan mungkin ya semacam pertanyaan private seperti itu ya, seperti itu. Oke, jangan lupa Bapak-bapak, Ibu-ibu yang belum registrasi, silahkan registrasi untuk database kami dalam pembuatan e-sertifikat seperti itu. Dan kami infokan bahwa webinar selanjutnya di tanggal 16 Desember kami akan mengadakan webinar dengan tema Agriculture Optimization with LP1 Technology. Jadi ini lebih cenderung ke agriculture dan mungkin seperti perkebunan kelapa sawit ataupun untuk peternakan, yaitu peternakan pertanian seperti itu. Oke. Mungkin itu aja. Saya terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah berpartisipasi pada sore ini. Kami mohon maaf apabila dari webinar kami masih ada kekurangan, baik dalam penyajian maupun penyampaian. Kami mohon maaf. Tetap waspada, tetap semangat, serta selalu jaga kesehatan buat Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Salam sukses semuanya. Terima kasih. Selamat sore dan
waktu kami kembalikan kepada Ibu Pamela untuk selanjutnya. Silakan Bu Pamela. Oke, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, sebelum kita menutup acara ini, kita akan melakukan foto bersama. Nanti akan dipandu oleh Pak Michael ya. Silakan Pak Michael. Baik, terima kasih Bu Pamela. Jadi kita semua sekarang menyalakan kameranya, Bapak Ibu, kita akan coba foto bersama. Ya, silakan dinyalakan Bapak Ibu kameranya. Silakan Bapak-bapak dan Ibu. Jangan malu-malu. Biar kita nanti bisa perkenalan. Ayo, masih belum semuanya nih. Gak ada yang menyalakan kamera nih. Ayo silakan Bapak-bapak dulu, tidak apa-apa. Halo Bapak-bapak, Ibu-Ibu. Kok nggak ada yang nyalain kamera ya, Pak? Jangan malu Bapak-bapak, Ibu-Ibu. Ayo, dari Pak John, Pak Billy, Pak Rensa, Pak Ari, Pak Jeffrey, Ari. Ayo, dan yang lainnya silakan. Sebelum diumumkan siapa yang mendapatkan door prize hari ini. Ini kalau nggak ada yang buka kamera, kita nggak usah kasih door prize ya. Ayo silakan. Ayo Bapak Ibu, coba nyalakan kameranya. Nggak ada yang mau nyalain kamera. Ya dah, oke. Sudah. Silakan Pak. Baik, selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bu Pamela untuk memberitahu siapa pemenang door prize pada sore hari ini. Oke, terima kasih Pak Michael. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih pada para narasumber atas prestasinya hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Dan seperti yang sudah diinfokan tadi di awal, kami sudah mempersiapkan door prize. Dan saya akan mengumumkan pemenangnya sekarang ya. Yang pertama ada Pak Jeffrey Hoa dari Mandaya Hospital. Yang kedua ada Pak Billy dari Mandaya Sehat Utama. Dan yang ketiga ada Bapak Jones Ivan dari Primakom. Selamat untuk para pemenang. Dan setelah webinar ini selesai, saya akan share link Google Form untuk meminta feedback dari Bapak dan Ibu semuanya. Nanti saya juga akan kirim link untuk pendaftaran Consultation Week yang diadakan tanggal 7 sampai 11 Desember. Dan nanti juga kami telah mempersiapkan door prize bagi peserta Consultation Week yang beruntung. Saya kira bisa diakhiri sampai sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.